Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Prilly. Selamat pagi Kakak Cia. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik di rumah semuanya sehat ya. Nah, ketemu lagi nih kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, kita buka dulu yuk kidung ceria kita. Kita mau menyanyi dari kidung ceria nomor 13 yang berjudul Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik, sebelumnya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah dan cerah ini, Tuhan boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dengan baik, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Walaupun kami melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadir bersama-sama kami dalam IHMPA. Ya Tuhan, nilai doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk dari Kidung Ceria nomor 114. Dibuka ya Kidung Cerianya. Kidung Ceria nomor 114, bait yang pertama dan yang keempat. Judulnya Anak-anak Pujilah. Selamat hari Minggu adik-adik, gimana kabarnya pagi ini? Oke, puji Tuhan ya, kabarnya sehat. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapin dulu yuk Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Sudah adik-adik? Oke, kita taruh dulu Alkitabnya. Kita sikap berdoa dulu yuk, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui nafas kehidupan juga kesehatan yang boleh kami rasakan dari malam hingga pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah Tuhan sebelum kami mendengar firman-Mu, jamah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, surut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kita baca kitabnya dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Di sini Kakak Yohana bacain, adik-adik bisa ikutin ya di rumah ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini.
Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan membenci kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dari kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak dipercaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. "Tepatlah firman yang kau sampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita akan bercerita tentang pelayanan Rasul Paulus yang pada saat itu sudah menjadi Rasul Kristus. Nah, Rasul Paulus itu menjelaskan dan meyakinkan kepada setiap orang yang ia temui bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus juga menekankan bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan kita manusia yang percaya kepadanya. Nah, jadi adik-adik seperti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita pasti akan menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Tapi adik-adik, pada saat Rasul Paulus sedang memberitakan Injil Tuhan, banyak juga di antara orang-orang tersebut yang tidak suka kepada si Rasul Paulus itu, dan bahkan banyak juga dari mereka yang akan mencelakakan si Rasul Paulus, seperti memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara, adik-adik. Nah, pada saat itu apakah Rasul Paulus menyerah? Tidak, adik-adik. Rasul Paulus tetap semangat dan tetap berusaha, karena dia yakin dan percaya bahwa apapun yang dialami oleh Rasul Paulus ini, pasti Tuhan Yesus akan menyertai dan membimbing dia. Jadi walaupun banyak orang yang tidak senang dengan keberadaan Rasul Paulus pada saat itu, tapi Rasul Paulus percaya bahwa pasti nanti akan ada orang yang akan mendengarkan cerita dari Rasul Paulus itu, adik-adik. Nah, sama halnya kayak kita nih, kalau misalkan ingin memberitakan firman Tuhan, adik-adik, contohnya misalkan kita mau ke sekolah minggu. Nah, tiba-tiba ada film kesukaan adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik mau menonton atau mau tetap berangkat sekolah minggu? Oh, bagus kalau misalkan jawabannya berangkat ke sekolah minggu, adik-adik. Nah, seperti juga contohnya adik-adik melihat ada teman adik-adik yang melakukan kesalahan. Apakah adik-adik hanya diam saja atau adik-adik bilang kalau misalkan itu salah? Ya, yang benar itu pasti adik-adik bilang ke temannya kalau misalkan dia itu melakukan kesalahan. Seperti itu, adik-adik. Kita harus mencontoh perilaku Rasul Paulus. Memang tidak mudah untuk mendebarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, tapi kita harus tetap yakin, percaya apapun yang kita lakukan, kalau memang itu baik, pasti Tuhan Yesus akan melindungi kita dan menyertai kita setiap langkah kehidupan kita. Sekian firman Tuhan pada pagi ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Rasul Paulus ya, adik-adik ya. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 213 ayat 1, 2, dan 4. Judulnya Dengarlah Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Yuk, kita siapkan hati kita untuk kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih ya Bapa, karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, terima kasih juga dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khusus bangsa Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang belum selesai Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu ya Tuhan, baik bagi orang yang terpapar maupun orang-orang yang menangani pandemi ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu dalam tugas tanggung jawab mereka. Engkau berkati ya Tuhan, bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka selalu menjalankan tugas dan aktivitas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga pemerintahan, baik dari yang terendah hingga yang tertinggi. Engkau berkati ya Tuhan dalam setiap tanggung jawab dan tugas mereka masing-masing Tuhan, agar mereka selalu menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan selalu takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan dan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja kami Tuhan, terkhusus gereja GPB Harapan Indah Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu ya Tuhan para pelkat, juga para PMJ Tuhan, juga pendeta yang akan menyusun program-program kerja Tuhan. Engkau berkati selalu ya Tuhan Yesus, agar setiap apapun yang mereka melakukan dengan ingat selalu Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga yang berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berada, serta berkati mereka Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Engkau tahu segala keluh kesah yang mereka lakukan, keluh kesah yang mereka alami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau turut campur tangannya Tuhan, agar apapun yang mereka rasakan dan mereka alami saat ini, agar semua dapat kembali normal dan dapat pulih kembali ya Tuhan. Kiranya Tuhan, segala bentuk makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, juga para tenaga medis yang merawat mereka, Engkau berkati selalu ya Tuhan, agar mereka dapat merawat dengan baik, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk adik-adik lain kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam masa pendidikan yang Engkau berkati selalu ya Tuhan, dalam masa tumbuh kembang mereka Engkau berkati selalu juga ya Tuhan Yesus, agar dalam masa tumbuh kembang mereka selalu menjadi anak Tuhan yang baik dimanapun mereka berada, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka lakukan Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang sudah kami ungkapkan ya Tuhan. Banyak sekali kekurangan yang ada dalam doa ini, tapi kami sempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, persembahannya itu minta tolong sama mama papanya dibawa ke gereja. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku beri persembahan.
kita sudah memberikan persembahan, sekarang mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga kami sampai saat ini masih Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak hari ini. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan, kiranya Engkau saja yang memberkati Tuhan, persembahan yang telah kami berikan yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Berkatilah majelis jemaat yang mengelolanya, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar mereka mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Rasul Paulus yang mengajarkan kita untuk selalu memberitakan karya keselamatan Allah melalui kehidupan kita. Kita harus mampu untuk berbuat baik sehingga setiap orang atau teman-teman kita bisa merasakan karya keselamatan Allah melalui tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265 ayat 1 dan 2 ya. Yesus berpesan. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan doa berkat, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah IMPA minggu ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami sampai kami beristirahat kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sudah waktunya hendak kita teduh. Selamat hari Minggu adik-adik.